Halo semuanya, video kali ini kayak video yang mengakhiri fase atau menutup fase cerita tentang Conan kayaknya gitu. Kan kemarin ini Dedinya udah sempat cerita tentang eh, perasaan dia lah setelah Conan nggak ada gimana gitu. Nah, ya itu dari dia gitu dan dari secara umum gitu. Nah, kali ini aku mau ceritain tentang gimana dari aku sebagai ibu gitu. Huh, Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih. Kalian tau lah cerita dari awal kita kesini karena fundraising, jadi kita benar-benar bisa di sini itu karena bantuan kalian semua yang membantu kita. Dan meskipun meskipun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, tapi prosedur ini adalah merupakan salah satu jalan terbaik yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu. Dengan kondisi seperti ini ya, maksudnya dengan ini kan kayak hasilnya kan gak diharapkan gitu kan, aku tetap kepikiran gitu, kayak kalian juga sempat tanya kan, nyesel nggak apa nggak gitu. Aku tetap sempat kepikiran gitu berkali-kali gitu, bahkan maksudnya kan kalian juga tahu kan komplikasi Conan pun terjadi berulang kali gitu kan. Setiap terjadi itu pun aku tetap kepikiran gitu, dulu ngapain ya gue lakuin ini gitu, kayak lupa gitu karena terlalu konsen dengan kondisi itu kan. Jadi kayak dulu ngapain ya, kenapa gue harus lakuin ini ya gitu kan, anak gue jadi menderita gitu kan. Itu berapa kali pun sempat kepikiran seperti itu gitu loh. Tapi setiap aku kepikiran seperti itu, ada aja tuh kabar di tempat dulu kita transfusi yang salah satu apa kayak ada yang tiba-tiba dipanggil Tuhan juga gitu kan. Nah, selama selama Conan udah pulang pun berarti udah sebulan ini kan ya, ada 2-3 orang yang juga udah dipanggil gitu, dan mereka umurnya sekitar ya belasan sampai 20-an lah gitu kan. Dan ya aku jadi kayak diingatkan loh, ini loh alasan kenapa dulu kamu lakuin gitu, kenapa dulu alasan nih aku lakuin ini karena ya ini gitu. Karena kalau kita nggak obatin Conan gitu, kita udah tahu nih jalan cerita yang kalau kita nggak obatin Conan dan kita hidup berdampingan dengan thalassemia itu endingnya bakal kayak gini gitu kan. Jadi makanya kenapa kita ambil jalan yang ini untuk menyembuhkan dia dan memberikan harapan untuk dia hidup bisa lebih baik gitu kan. Itu terus diingatkan setiap aku berasa ragu-ragu gitu. Jadi kalau mengikuti jalan untuk berteman dengan thalassemia seumur hidup, udah ada estimasinya gitu kan, berapa gitu. Tapi ada yang di bawah itu, ya ada yang di atas gitu. Maksudnya di sini kalau di Indonesia rata-rata katanya 20 sampai 25 ya kalau nggak salah. Ya kan? Di Indonesia itu 20 sampai 25. Itu rata-ratanya. Life ya segitu, 20 sampai 25 tahun hidupnya. Ada yang lebih nggak? Ya ada gitu. Ada yang kurang nggak? Ya banyak juga gitu. Jadi tetap aja gitu, intinya kita bertaruh gitu dengan komplikasi yang kita juga nggak tahu nantinya gimana gitu kan. Dan kayak gini misalnya nih, sekarang nih detik ini saat ini nih, ada salah satu pasien yang umur segituan sekitar 20 tahunan dan dia lagi di ICU. Dan waktu ditanya kenapa, yang lainnya kayak menjawab, ya udah biasalah om. Saya udah biasalah kalau udah thalassemia umur segini biasanya kondisinya pasti ada yang begini gitu kan. Which is kan sebenarnya miris gitu loh, dengan umur segini, dengan umur dia begitu, dengan hidup dia seperti itu, dia pasti berusaha sehat, berusaha untuk survive juga gitu kan. Tetap aja ada komplikasi-komplikasi yang gak bisa dicegah juga gitu kan. Bener-bener balik lagi kayak hoki-hokian juga gitu. Jadi ya daripada kita bertaruh di situ juga, dan di sini menurut kita waktu itu, dan kita digiring ke sini juga berasanya kayak ini jalan yang terbaik, ya kita lakukan gitu kan. Dan ya meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, ya seperti aku tadi bilang, nggak, kita di sini benar-benar kayak dituntun gitu loh, karena semua yang buat kita bisa sampai ada di sini, bisa berobat segini lama, segini jauh dari negeri kita sendiri, ya ini sebuah keajaiban untuk sampai di sini gitu. Seperti kita bilang berkali-kali, ini semua sampai di sini aja udah keajaiban gitu ya. Tapi ya balik lagi ke cerita Conan, karena ini nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Pertama, banyak yang selalu DM, komen segala macem. Aku dapet kesimpulan ini gitu. Kayak misalnya ya kayak aku nih, dulu sebelum ini kejadian sama aku gitu, nenekku sendiri meninggal, aku sedih gitu, tapi nggak seberlarut-larut kayak gini kayak sekarang gitu. Itu pertama contohnya ya.
ya bukan aku nggak sayang nenekku ya, tapi rasanya begitu gitu loh. Waktu dia meninggal sedih ya sedih, nangis ya nangis gitu, tapi nggak yang sebegitunya gitu loh, nggak yang sampai kayak sekarang lah intinya gitu. Terus pernah juga siapa ya misalnya ya, omku gitu, atau nih temenku yang anaknya meninggal gitu kan juga pernah ada gitu kan. Nah, aku sedih gitu, aku nangis berapa hari gitu, tiap ngeliat fotonya tuh anak juga aku nangis gitu. Tapi ya balik lagi nggak seperti sekarang gitu loh, maksudnya itu kayak berapa hari nangis ya udah gitu. Kalau sekarang maksudnya sampai sekarang aja bisa tiba-tiba nangis sendiri gitu kan. Maksudnya kayak rasa duka cita itu pasti beda lah antara orang yang merasakan sendiri sama yang lihat doang, beda gitu. Jadi bagi kalian yang nonton, yang ngelihat cerita kita berduka cita, aku tahu pasti kalian berduka cita karena aku pernah juga ngerasain temanku yang anaknya meninggal, atau orang tua atau temanku siapa yang meninggal gitu. Tapi ya rasanya beda sama yang kejadianku sekarang gitu. Nah, jadi bagi kalian kalau berduka cita ya berduka cita, bersimpati ya bersimpati, tapi nggak usah dibayangin gitu. Maksudnya kalian aduh nggak kebayang nih gini-gini, nggak usah dibayangin gitu. Ngapain sih dibayangin gitu, toh ngapain sih bayangin hal jelek gampangnya gitu lah gitu. Ngapain sih ngebayangin hal yang buruk gitu kan, kalian juga kan nggak mau hal-hal yang buruk terjadi sama di kehidupan kalian kan. Jadi ya nggak usah dibayangin juga gitu. Bersimpati, berduka cita, kita juga udah bersyukur kalian bisa merasakan, bisa turut mencoba merasakan apa yang kita rasakan gitu. Jadi ya bayangin hal-hal baik aja gitu, nggak usah dibayangin segitunya gitu. Terus kedua, gimana rasanya ditinggal, karena ini darah daging sendiri gitu ya, pasti sedih lah ya. Nggak mungkin lah ya nggak sedih gitu kan, anak pertama gitu kan. Maksudnya ngerasain namanya jatuh cinta terus tanpa syarat gitu. Maksudnya aku ngerasain aku jatuh cinta ke dia tanpa syarat, dan dia juga jatuh cinta ke aku tanpa syarat gitu kan. Maksudnya kan ya ibu dan anak lah, maksudnya kan cintanya beda gitu kan. Nah, ini ya pertama kali kan dirasain sama dia gitu kan. Nah, maksudnya waktu sama Kristal juga sayang, tapi karena udah pernah dirasakan dulu sama Conan, jadi rasa ini nggak asing gitu, bukan yang baru. Ngerti kan, kalau kalian melakukan sesuatu yang baru untuk pertama kali pasti rasanya lebih wah gitu dibanding yang kedua kali gitu kan. Nah, ya aku jadi berpikir agak kayak gitu mak. Ya ini soalnya pertama kali nih punya anak, pertama kali nih jatuh cinta tanpa syarat gitu kan. Misalnya ya apapun yang aku lakukan kan ya aku lakukan buat dia gitu kan. Ya terus ya apa yang aku korbankan semua buat dia gitu kan. Ya sakit lah gitu kan, ditinggalin tuh sedih banget gitu. Yang makin bikin sedih adalah karena ya selain emang itu cinta pertama gitu kan, anak pertama, terus anak itu kan ya seperti kalian sendiri lah gitu. Biasanya kita nggak melebih-lebihkan gitu, tapi kalian lihat sendiri juga, maksudnya apalagi yang pernah ketemu langsung lah gitu, anak itu baik banget gitu, baik banget gila ya, baik, nurut, pinter gitu. Maksudnya bener-bener ya kalau orang yang punya anak pasti sering membanggakan anaknya sendiri lah gitu kan, tau lah gitu. Maksudnya ya, anak gue ya anak terbaik gitu kan. Ya mungkin tetap sama kali ya gitu kan, anak gue anak yang terbaik gitu kan. Tapi ya kalian kan bisa lihat sendiri gitu kan, anaknya tuh nurut banget gitu loh, senurut itu gitu kan. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngapa-ngapain, kayak kalian sendiri selama berjuang pun dia selalu senyum gitu, bener-bener nggak pernah ngeluh gitu kan. Jadi aku sempat kepikiran gitu, apa ini gitu yang namanya rancangan Tuhan yang sempurna tuh pakai ini gitu kan. Maksudnya kayak berapa kali denger cerita orang juga gitu, anaknya gini orangnya gini gitu ya. Mungkin karena dia baik kali ya, jadi Tuhan panggil mereka duluan karena Tuhan sayang gitu kan. Maksudnya banyak lah kalian pasti denger kayak gitu. Jadi aku juga sempat kepikiran kayak gitu, oh apa ini ya gitu, apa karena dia baik gitu, apa karena dia sesempurna ini gitu. Makanya Tuhan ya ini rancangan dia yang sempurna gitu. Dia saking sempurnanya semua tujuan yang pengen Tuhan sampaikan melalui dia ya udah disampaikan juga secepat itu gitu kan. Jadi ya dia nggak berlama-lama juga, kayak istilahnya menderita di dunia ini harus mengalami masalah manusiawi lainnya gitu. Jadi ya diambil cepet-cepet gitu. Aku sempat kepikiran kayak gitu juga. Terus ketiga, sakit hati.
Ini hal yang paling lama, ini hal yang paling yang sampai sekarang masih aku berusaha tackle gitu, berusaha aku terima, lawan apalah, nggak ngerti lah gitu. Kayak ya inilah rasa paling besar yang aku rasain selain sedih gitu. Kenapa sakit hati? Karena dia berjuang gitu loh, dia berjuangnya ya kan seperti kalian sendiri, berjuang banget gitu, berjuangnya udah banget lama gitu kan, dia berjuang lama banget gitu. Maksudnya untuk anak sekecil itu gila, baru 5 tahun, dia 2 tahun berjuang ya. Misalnya taruh dia udah 6 tahun nih kan, dia bulan ini dia 6 tahun, sepertiga hidupnya lo bayangin nih, dia 6 tahun, seperti dia berjuang 2 tahun ya kan, sepertiga hidupnya. Kalau gue 30 tahun berarti sepertiga hidup gue 10 tahun berjuang gitu kan, berjuang mengalami itu gitu loh. Itu kan lama gitu loh, lama gitu kan, lama banget. Dan setelah tiga hari pertama yang paling berat buat kita lewatin ini, ternyata menjadi 3 bulan dia gak boleh makan, badannya habis. Maksudnya ya balik lagi, kalau kayak kalian semua yang pernah ketemu Conan, kalian tahu gimana Conan suka makan, gimana banyaknya dia makan, gimana riangnya dia makan. Dia gak boleh makan 3 bulan gitu. Dan setelah dia boleh makan, dia cuma boleh makan nasi sama ayam. Jadi selama dia berobat ini, dia makan nasi sama ayam doang gitu. Dan ya kita tetap coba untuk melatih perutnya dengan kasih makanan yang lain gitu, tapi ya nggak bisa gitu. Tiap kita coba kasih makanan yang lain, pupnya jelek lagi gitu, jadi tetap harus balik makan nasi sama ayam gitu. Jadi itu kita sedih lah gitu, maksudnya dia doain makan gitu, kenapa hal yang paling dia suka mesti diambil juga gitu loh. Dan balik lagi, tetap dia nggak ngeluh gitu, dia minta ini itu. Kayak dia misalnya lihat Kristal makan coklat permen gitu yang dia belum boleh makan, dia bilang kayak gini dong, ya udah mami sama daddy simpenin ya, nanti kalau udah sembuh kau udah mau makan. Jadi sampai sekarang makanan dia mau makan tuh kita simpenin gitu, kita bener-bener berharap dia itu sembuh gitu kan. Jadi kita simpenin, oke Conan mau apa, nanti kalau sembuh kita makan sama-sama ya gitu. Makan sampai waktu kita mau ambil abunya Conan, ini tiba-tiba keingetan. Jadi Krista kan masih nanya Conan kemana gitu kan, dia bilang Conan disembuhin sama Tuhan Yesus di surga gitu kan. Terus Krista inget, oh kalau Conan sembuh kita makan pizza sama-sama ya gitu. Maksudnya Kristal aja inget gitu Conan mau makan apa gitu, dan dia sampai hari terakhir dia nggak sempat makan itu gitu. Tapi sekarang dia masih, kalau dia diajak makan ke tempat pizza, dia tetap bilang nanti kalau Conan sembuh kita ajak Conan makan di sini ya gitu. Masih begitu gitu loh. Maksudnya adanya sendiri aja yang masih kecil itu tahu gitu seberapa suka dia makan gitu, dan dia nggak boleh makan 3 bulan. Ya itu menderita banget gitu. Terus karena dia makan itu doang, dan komplikasi dia makin parah itu, dia mesti makan obat sebanyak itu gitu kan. Kayak dedinya udah pernah kasih lihat video dia disiapin obat Conan tiap hari. Dia makan obat segitunya gitu, sebanyak itu, dan dia makan obat itu udah kayak snack gitu loh. Udah dihap-hap aja gitu, udah. Ya ampun. Ya di satu sisi kita seneng gitu karena nggak perlu maksa dia minum obat sebanyak itu gitu, tapi di sisi lain ya kita juga miris gitu sebagai orang tua. Ya ampun gitu, aku berapa kali tuh mau nangis ngeliat dia makan obat sebanyak itu gitu loh. Terus kenapa bikin nangis, karena dia itu obat banyak ya, terus dia makan girang gitu.
Maksudnya oke, kita makan obat ya. Terus dia makan yang sama sekali nggak ada beban gitu, dia secara cengir gitu loh. Masa sebagai orang tua ya makin 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 miris gitu, ya ampun kasihan banget sih anak gua gitu, dari kecil harus ketemu jarum, harus makan obat segini banyak gitu. Itu juga salah satu yang gua paling bikin gak tega. Kira dia obatnya udah banyak kali, masa gak disembuhin sih gitu kan. Ya di selain sedih dan senang karena dia makan obat yang nggak susah, tapi sedih karena dia happy makan obat itu. Ya di situ pun kita sempat kepikiran gitu sebagai orang tua, apa nggak apa-apa ya dia makan obat sebanyak ini gitu, tapi dia perlu gitu kan, dia perlu makan obat sebanyak itu semua obat yang emang ya kalau nggak ngapain dikasih juga sama obat, misalnya 30 macam obat gitu loh, gila kan. Apa itu pertama ya, apa dia nggak apa-apa gitu ya gitu, apa pencernaannya nggak apa-apa, apalah livernya nggak apa-apa ya, apa organisme nggak apa-apa gitu loh menerima obat baik itu di badannya sekecil itu gitu. Terus kedua, apa nggak pahit gitu kan, ngerti sih, apa nggak pahit gitu. Terus dia kan makan tablet, ukurannya kan semua tablet ukurannya sama gitu loh. Kita aja sebagai orang dewasa aja suka susah gitu untuk makan obat gitu kan, untuk nelen gitu, kadang-kadang nggak ketelen, keluar lagi mau muntah apa gitu. Dan dia nggak pernah kayak gitu loh, dia telan aja gitu, dia makan aja gitu loh. Dan iya bener, apa yang kita takutkan saat itu ya terjadi sekarang, dimana ya badannya nggak kuat gitu, livernya rusak karena kebanyakan makan obat itu gitu kan. Itu kejadian masih awal-awal, masih masa ini benar gini gue ngomongin masih awal-awal bulan Desember ya, dimana dia makan obat segitu aja shock, apalagi setelah itu yang dia makan 30 jenis obat sehari. Dan di saat kita berpikir seperti itu, dimana obatnya banyak banget disuntik, waktu itu ingat gak, Conan itu sampai 8 bar mesin infusnya tuh, sampai 8 mesin di luar dari dia minum obat oral, obat yang ditelan. Dan di saat kita berpikir itu nih apa nggak apa-apa, apa ngerusak dia, apa nggak ganggu dia secara ya organ di dalam gitu. Dan disitulah kita menemukan paginya si Conan itu brain seizure, di kondisi brain seizure. Dan karena brain seizure jadi badan dia nggak kayak kejang otak gitu kan kita ada ceritain kan, tapi kita nggak kasih lihat. Nah ini kita kasih lihat video dia waktu bangun dari brain seizure, dimana dia karena brain seizure itu dia otaknya nggak bekerja dengan normal kan, jadi badannya pun nggak bisa bekerja dengan normal, sehingga dia harus dibantu alat untuk minum obat dan bernafas. Jadi selain pakai alat di kepala dia yang mana akhirnya itu berbekas di kepala dia sampai akhir hidup dia, itu berbekas semua di sini, bekas obat, bekas tempelan alatnya itu masuk lewat hidung juga, masuk lewat mulut juga gitu. Dan ya kita sempet kasih tahu kalian sisi baiknya waktu itu kan, karena dengan kondisi brain seizure ini si Conan jadi lupa bahwa dia nih menjalani BMT, dan dia balik ke masa dia masih kecil justru gitu, waktu masa dia masih 8 bulan, setahun lebih gitu, dimana dia masih waktu itu lagi demen-demennya Elmo. Nah di kondisi dia seperti ini nih, dimana dia bener-bener ngehang gitu kan, bener-bener dia nggak bisa kontrol apapun, dia nggak ngerti apapun, bener-bener dia hang total, hampir nggak bisa nafas, mesti dibantuin, terus ngambil apa kayak susah gitu kan, nggak bisa ya kan, dengan itu dia juga nggak bisa jalan, koordinasi semua rusak gitu. Di bulan-bulan ini, di Januari tahun lalu itu, di Januari 2020 itu, Januari Februari itu, dimana kita lebih, kalau aku pribadi yang nggak tahu Andri, di momen itu justru yang aku benar-benar takut kehilangan dia gitu loh, benar-benar takut kehilangan dia, karena itu di ICU kan, di ICU anak-anak itu udah Februari, berarti udah 2 bulan kita di situ ya, dengan kondisi dia seperti itu gitu, dengan semuanya udah dibantuin gitu kan, hidung colok, mulut colok, pala pakai, nggak bisa ngapa-ngapain juga tuh anak, istilahnya udah sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak udah koma gitu kan. Disitulah dimana sebenarnya aku sebagai ibu udah
bener-bener yang berdoa untuk hidup itu di situ gitu loh, kayak jangan ambil dong, jangan ambil, bener jangan diambil dong Tuhan, ya ampun kasihan banget sih gitu kan. Dengan kondisi itu aku bener-bener takut Conan diambil saat itu gitu, karena parah banget. Keempat, selain sedih dan sakit hati, aku juga marah sama Tuhan gitu. Kemarin nih kayaknya aku sempet ada yang komen deh, marah sama Tuhan boleh Koci gitu, terus ada yang bales, kok lu marah sama Tuhan gitu. Aku kayak tadi itu karena aku marah sama Tuhan gitu. Aku nggak ngerti ya kalau kalian bilang nggak boleh marah sama Tuhan, tapi aku bener-bener jujur, aku marah gitu, aku marah bener-bener marah gitu. Kok Tuhan tega ya gitu, marahnya itu loh, kok Tuhan tega, bener-bener. Kalian mikir gak sih gitu? Maksudnya kalian nih sebagai gambaran, kalian mikir gak sih? Ini perumpamaan yang selalu gue inget gitu. Kalau seorang anak minta roti sama bapaknya, masa bapaknya kasih ular? Gak mungkin kan? Kalau bapak yang baik, pasti bapaknya kasih roti. Toh anaknya kan lapar, jadi kasih roti dong gitu kan. Kalau dikasih ular pasti bapaknya jahat gitu kan. Ini perumpamaan yang aku inget gitu. Jadi ya aku berasa sekarang aku dikasih ular gitu loh, bukannya dikasih roti gitu. Aku mintanya roti, aku dikasih ular gitu, makanya aku parah gitu. Kok lu jahat gitu loh, kok lu tega gitu loh, aku marah banget. Atau ya di sisi lain, ya aku yang egois gitu. Aku sebagai manusia, aku yang egois, yang maksa untuk supaya Conan masih ada di sini, untuk stay di sini sama aku gitu. Padahal ya seharusnya kan emang Tuhan tahu yang terbaik gitu kan ya. Berarti harusnya dengan keputusan Tuhan seperti ini, berarti seharusnya Conan di sana itu ya jauh lebih baik daripada ada di sini gitu kan. Gak, aku sempat kepikiran ya kebalikannya itu ya. Apa aku yang egois gitu untuk maksa Conan ada di sini. Tapi ya balik lagi sih kalau menurut aku, karena memang ini semua rencananya rencana Tuhan gitu. Kayak aku bilang kan, kita semua di sini ada karena bantuannya, menurut aku bantuan Tuhan lah. Nggak mungkin lah kita bisa benar-benar, ini semua miracle lah gitu loh. Nggak mungkin lah kita bisa ngumpulin dana segitu banyak dalam sesingkat itu gitu. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang nanya gimana caranya, kita juga nggak tahu gimana caranya gitu loh. Makanya kita bilang kenapa ini namanya miracle gitu loh. Benar-benar semua di luar kendali, di luar kemampuan, di luar kapasitas kita gitu loh. Dan ya dengan harapan segitu besarnya bahwa kita dikasih miracle seperti itu, ya kita juga percaya waktu itu kita percaya banget gitu loh. Oh Tuhan udah kasih, udah buka jalan, udah dituntun, kita udah dituntun segini, sedemikian rupa, segininya, masa akhirnya flop gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi kita dengan kondisi semua selama ini kita dikasih miracle segitu banyak setiap harinya, ya kita juga percaya bahwa Conan akan sembuh gitu loh. Kita percaya bahwa Conan akan sembuh, bener-bener kita percaya bahwa Conan akan sembuh. Sampai saat Conan udah nggak nafas aja, gue masih berharap itu. Gila nggak? Maksudnya gue nggak percaya lah, gue di bawah sejauh ini gitu loh. Ini gue di bawah sejauh ini, kita segininya gitu kan. Dari duit gak punya, dikasih punya, dipilihin rumah sakit yang terbaik. Maksudnya kita ketemu orang-orang di sini pun gitu, orang-orang Thailand gitu yang akhirnya bantuin kita juga gitu, yang nemenin kita juga di sini. Mereka sendiri bahkan bilang itu salah satu rumah sakit terbaik loh gitu. Dan kita nggak tahu gitu, maksudnya kita benar-benar kan diarahkan ke sini, semua orang bantu kita untuk ada di sini gitu kan. Karena karena itu aku bilang, karena kan kita digiring segininya, sejauh ini, seluar biasa ini. Dan selain itu miracle di Indonesia, miracle di sini pun, rumah sakit kita ngutang segitunya, Conan masih bisa berobat, itu juga miracle gitu loh buat kita. Ngerti gak sih? Itu mahal loh gitu, dan mereka masih terus bantuin. Ya udah, utangnya tambahin gitu. Ya udah, maksudnya selama masuk ya dibantuin gitu sama dari pihak rumah sakit tuh. Mereka pun bantuin dengan segala macam cara gitu loh. Maksudnya itu kan berarti bener-bener miracle banget gitu kan. Maksudnya lu pikir deh gitu, di Indonesia coba kalau lu ngutang, rumah sakit ngutang, bukannya lu ditendang gitu kan. Ini masih dirawat sebaik-baiknya gitu kan. Jadi itu pun semua udah miracle gitu kan. Terus ya karena kita pede
bukan pede dengan diri kita sendiri ya, pede dengan rencana Tuhan yang luar biasa ini nih, yang dimana dari awal kita dituntut sedemikian rupa sampai sekarang ini. Makanya kita memutusin ya udah kita bikin video gitu loh. Kita bikin video untuk kasih lihat bahwa pertamanya kan bahwa ini tuh bisa dicegah gitu kan awalnya gitu kan. Kita juga nggak tahu awalnya gitu kan, sampai kita udah berjalan sedemikian lama baru kita tahu ini bisa dicegah. Nah, kita mau bantu orang tua baru lainnya yang mau punya anak untuk mencegah ini gitu loh. Ini bisa dicegah, jadi please dicegah. Dan ya kita mau kasih unjuk ke kalian-kalian yang udah bantuin untuk bertanggung jawab lah. Ini kita semua dana yang kalian pakai kita lakukan semua untuk biaya konan, kita habiskan semua untuk biaya konan. Istilah gini, siapa sih yang mau, maksudnya gini loh, kita bikin ini tuh kita untuk mau mempertontonkan miracle yang kita hadapi dengan kondisi kita yang istilahnya kalau mau diakuin gitu, di kondisi kita yang sedih, kita masih percaya nih miracle ini ada gitu loh, dan kita mau share itu ke kalian gitu loh, untuk percaya bahwa miracle itu ada gitu loh. Makanya kenapa kita kasih lihat gitu, kenapa kita share gitu, kenapa kita pertontonkan ini ke kalian, kita kasih unjuk nih gitu loh. Karena kita percaya gitu kalau rencana Tuhan ya baik gitu, rencana Tuhan ya oke, kita digering segininya ya dia oke gitu. Tapi siapa sih yang mau anaknya lewat dipertontonkan dan diomongin sama semua orang gitu? Gak ada. Tujuan utamanya aku bukan mau mempertontonkan Conan lewat, bukan. Aku mau mempertontonkan bahwa kita bisa melalui semua ini dan Conan bisa sembuh, bisa punya hidup normal gitu loh. Itu awalnya gitu loh. Makanya kenapa gue bilang kok Tuhan tega ya gitu. Udah dikasih segini jauh terus diambil, bukannya dikasih yang bagus gitu loh. Hanya gue marah sampai sekarang. Terus ya sakit hati, sedih, marah. Sekarang gue punya trauma. Lihat masa-masa terakhir Conan itu bener-bener nyesek buat gue ya, bener-bener nyesek. Kayak aku cerita di video upacara terakhir itu yang last sermonnya Conan itu, dia itu masih berjuang gitu loh. Misalnya gue tuh berusaha nggak tidur karena bener-bener takut kelewatan masa-masa itu gitu, dimana itulah masa-masa, justru itu masa-masa menurut gue sendiri yang paling penuh pengharapan gitu. Gue udah 3 hari itu bener-bener berdoa terus gitu, berdoa terus, saya Tuhan sembuhin, Tuhan sembuhin gitu, sembuhin gitu, sampai yang nggak tidur juga, nggak bisa tidur juga, nggak mau tidur juga gitu. Gue pengen bener-bener ada sama dia terus gitu loh, dan gue terus mau berdoa buat dia gitu loh. Takut dia kayak gini gitu, takut kalau mungkin kalau kemarin gue tidur lebih banyak atau gue nggak ada di sisi dia, gue bakal lebih nyesal dari ini gitu loh. Jadi gue mau terus doain dia. Gue takut ini masa-masa terakhir gue untuk doain dia gitu loh, dan dia sialnya bener gitu kan. Tapi memang di 3 hari itu kondisi Conan menurun drastis gitu. So, dari yang sebelumnya dia masih karaokean di sini happy, terus tiba-tiba dia bilang dia sesak nafas, terus dia bilang badannya mulai nggak enak, terus ya dia udah lemes banget, demam terus. Makanya kita harus bawa dia ke rumah sakit gitu. Ya di kondisi seminggu sebelum itu ya gitu, kondisi Conan yang masih oke gitu, masih makan, masih main, masih seger lah, gendut, udah gendut gitu kan, udah tembem. Terus dia waktu itu aku beli mic buat Krisna, karena kan Krisna suka nyanyi gitu kan, bluetooth mic gitu. Terus karena sampai rumah dia juga dia seneng gitu kan, terus dia nyanyi gitu, dia happy banget gitu. Dan kita sempat videoin gitu karena dia girang banget gitu ya. Terus 2 hari kemudian dia bilang dia sesek, terus hari berikutnya dia bilang badan dia sakit, gak enak, terus dia demam, jadi kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi habis bawa ke rumah sakit itu 3 hari itu kita sama di kamar itu, ya itu ya aku bilang kayak
Nggak usah bilang ke Andri, gila ya ini kita di kamar 3 hari 3 malam kayak nungguin dia lewat doang. Kalau sampai nungguin dia lewat doang sih ini bener-bener Tuhan sih kejam lu, Tuhan tega lu gitu. Maksudnya kita di kamar doang bertigaan gitu 3 hari 3 malam gitu, berharap dia sembuh, doain dia tiap hari gitu, tiap hari tiap detik gue ngomong itu anaknya sembuh, mana miracle-nya, ayo cepet sembuhin gitu. Dan ya bener nggak, tetap diambil gitu. Gue berasa 3 hari 3 malam itu ya nyiksa lah gitu loh, ngeliat harus kayak dongeng Conan, ngeliat yang ngerintih kesakitan, harus ngeliat ya semuanya gitu ya, sakit. Dan itu jadi trauma gitu, karena ya sampai sekarang gue tiap malam masih ngeliat jam-jam terakhirnya dia gitu loh. Jadi dan itu terus terulang gitu di kepala gitu, yang biasanya bertanya Andre deh, biasanya gue tinggal tidur gitu, ini gue bisa sejam setengah untuk berusaha tidur gitu loh. Kayak gue sekarang nonton ya kayak gitu, udah bilang kan video sudah nonton sampai ketiduran gitu, kalau enggak nangis gitu, nginget semua itu lagi gitu loh. Tapi yang sempat kepikiran adalah Conan itu juga pergi dengan kondisi yang sama waktu dia datang juga masuk ICU. Kalau kalian sempat lihat video dia waktu lahiran, dia masuk ICU juga. Aku juga lahirin dia susah gitu, 4 hari kontraksi nggak keluar, dia nafasnya sesak juga, karena katanya ada lendir di paru-parunya, jadi harus masuk ICU. Dan di ICU dia 7 hari harus dipasang selang juga di hidungnya. Setelah seminggu pulang, 2 hari kemudian dia kuning, livernya juga bermasalah, dia kuning, dia harus dibawa ke rumah sakit lagi ya, harus dikasih ultraviolet 3 hari. Dan nih dia pergi dengan cara yang sama, dia sesak nafas dan gagal hati gitu. Sampai sekarang yang ke-6 adalah gue masih nggak percaya kalau dia nggak ada, padahal dia udah di sini nih, bentuknya udah kayak gini, tinggal tulang doang yang gue bawa kemana-mana. Masih berasa kayak dia masih di sini gitu, entah gimana caranya. Maksudnya gue nggak ngeliat-liat gitu sih, gue nggak ya gitu, tapi di dalam hati berasanya kayak dia masih di sini gitu, masih ada sama-sama kita gitu. Tapi kalau inget foto dia lagi gitu, apalagi foto-foto dia foto-foto dia yang masa-masa terakhirnya itu, ya keingetan lagi kalau ya udah emang dia udah nggak ada gitu loh. Kalau ngeliat foto-foto kecilnya mungkin enggak ya, karena kita udah melewati fase itu, dan sekarang pun sudah suka ngeliatin foto dia masih kecil juga gitu kan. Jadi ngeliat itu memorinya beda sama ngeliat foto-foto dia yang masa-masa terakhirnya itu gitu. Dan tiap ngeliat foto-foto masa terakhir ini itu ya jadi mau nggak mau jadi percaya kalau dia udah nggak ada gitu. Dan ya sama kayak waktu merem, kalau ngeliat foto dia di masa-masa terakhir dia itu ya keingetan di 3 hari 3 malam terakhir itu juga gitu loh, dimana badan dia sakit, dimana dia sesak, itu juga keulang lagi di kepala gitu loh. Ini nggak tahu ya, mungkin ini dari perspektifku, tapi aku berasanya ya dia benar-benar kesiksa gitu loh. 3 hari 3 malam itu dia makin lama makin tersiksa gitu. Makanya kenapa makin lama obatnya harus ditambahin, harus dinaikin lagi gitu untuk mengurangi rasa sakit dia gitu. Tapi itu kan dari perspektifku nih, kelihatannya kayak dia tersiksa, tapi bukan kelihatannya ya, rasanya. Karena dari kelihatannya kan dia tidur doang gitu loh. Nah makanya logikanya gini, kalau dia sakit ya dia nggak mungkin tidur tenang gitu kan. Jadi kalau dia sakit pasti dia ngerintih kesakitan gitu. Nah dia tidur tenang biasa, terus ntar minta bangun, minta makan, minta minum, minta pipis, minta apa gitu. Dia masih melakukan hal itu. Jadi harusnya sih sebenarnya nggak menderita gitu loh. Karena waktu dia sempet yang dia emang sakit gitu, yang kayak udah 3 hari terakhir itu dia yang dibangunin aja sakit, dia mami sakit, udah gitu-gitu terus ya, mungkin itu sakit gitu, atau yang digeser gitu ya itu sakit. Tapi selain itu kayaknya ya enggak gitu loh. Tapi ya dengan kondisi dia tiap sebelum tiap sakit, ya kita tambahin dosisnya supaya dia nggak sakit gitu. Jadi ya harusnya sebenarnya dia nggak sakit
intinya gitu harusnya ya, karena kan dikasih obat untuk menghilangkan rasa sakit tersebut gitu. Nah 3 malam ini juga yang dimana aku sempat kepikiran ini adalah masa-masa paling susah gitu kan, apalagi buat kita sebagai keluarga, buat kita sebagai orang tua, dimana kita tetap berharap yang terbaik, mengharapkan yang terbaik di masa-masa paling buruk. Ini adalah hal terberat dan terkontras yang pernah kita alami sebagai orang tua. Ya 3 hari kamu itu benar-benar buruk banget loh, maksudnya benar-benar nightmare banget gitu. Tapi di saat yang bersamaan di situ kita yang doanya nggak putus-putus gitu loh, benar-benar berharap yang terbaik, benar-benar sembuh, ayo Conan sembuh gitu loh. Dan terakhir sebenarnya dengan suasana begini, dengan ya suasana luar yang ya buruk lah, bikin hatiku juga jadi buruk, susah sebenarnya buat share gitu, susah banget gitu. Kayak gini share nggak gampang, dan kayaknya aku sampai harus catat karena aku udah nggak bisa konsen dari Conan sakit, dari Conan mulai ngedrop awal tahun ini, Januari tahun ini dia mulai ngedrop itu aku udah bener-bener stres, udah mulai nggak bisa mikir. Makanya jarang banget aku mau ada di video ya kan, banyak kan ya, kalian bisa cek lah histori ke bawah, video-video lain-lainnya banyak kan dedinya gitu yang ceritain. Kalau aku yang cerita mungkin aku bukan cerita tentang Conan, cerita yang lain gitu, karena ya aku nggak kuat gitu loh untuk share. Ya kenapa sekarang baru mau share ya, ini aku bilang tadi, ini kayak penutupan tentang ceritanya Conan. Mungkin kedepannya pun aku tetap mungkin bakal makin jarang juga ada kalau untuk ngomongin Conan gitu ya, karena seperti sebelumnya aku juga nggak kuat. Ke depannya juga aku nggak tahu berapa lama aku butuh waktu untuk bisa jadi kuat untuk ngomongin. Sampai sini video maminya kali ini ya, kita lihat ke depannya bisa gimana. Tetap terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya buat kita semua di sini, untuk supportnya. Sangat berterima kasih kalian masih rajinin nontonin kita, masih nanya-nanyain kita. Terima kasih banget. Oh, sempat kepikiran untuk bikin lagu buat Conan dan dibantu teman-teman untuk bikin lagu jadi sebagus ini. Lagu Conan sudah bisa di-download dan didengarkan melalui platform musik yang ada seperti Apple Music, Joox, Inside Unlimited, dan Spotify. Oke, judulnya 1000 Kisses. #1000 Kisses for Conan ya. Oke, kalau didengarkan atau mau dikasih lihat ke orang-orang, jangan lupa kasih hashtagnya. Oke, sampai sini video kali ini. Thank you so much and see you next update. Bye.